Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Muhammad Aulia Farizan, Stanislas Pratama Radandi, dan yang terakhir ada saya itu sendiri, Muhammad Raihan, ingin membahas tentang pengaruh masuknya serial Love Live dan Idol Master dalam menyebarkan budaya idol di Indonesia. Selamat menyaksikan! Sebelum kami membahas lebih lanjut, kami ingin memberitahu alasan kami mengambil tema ini. Seperti yang kalian tahu, budaya idol terutama anime bergenre idol sangat populer di Indonesia, terutama di kalangan penggemar anime. Oleh karena itu, kami ingin menggali lebih lanjut tentang dunia peridolan di Indonesia. Pertama-tama, kita disclaimer dulu, video ini tidak membahas idol konvensional secara terperinci dan hanya membahas lebih dalam mengenai dua franchise ini. Hal yang dibahas meliputi produk yang dipasarkan, bentuk konsumsinya, dan pengaruh setelah masuknya kedua franchise ini ke kalangan penggemar anime di Indonesia. Diplomasi publik adalah upaya mencapai kepentingan nasional suatu negara melalui understanding, informing, dan influencing foreign audience. Tujuannya agar masyarakat internasional mempunyai persepsi baik tentang suatu negara, sebagai landasan sosial bagi hubungan dan pencapaian kepentingan yang lebih luas. Subkultur pop idol adalah figur yang dipromosikan melalui media atau media promo personalities, yang pekerjaannya adalah menyanyi, menari, dan berakting di teater atau panggung. Muncul di acara televisi dan berpose di majalah atau iklan. Idol pop muncul di berbagai media, seperti majalah, poster, billboard, CD, iklan, drama TV, film, dan pertunjukan teater. Multimedia franchise adalah waralaba media yang angsurannya ada dalam berbagai bentuk media, seperti buku, komik, film, serial, televisi, dan permainan video. Waralaba multimedia biasanya berkembang karena mempopulerkan karya kreatif asli, dan kemudian ekspansi ke media lain melalui perjanjian lisensi. Dan yang terakhir dari saya adalah pembahasan mengenai intellectual property. Intellectual property adalah kategori properti yang mencakup kreasi tidak berwujud dari kecerdasan manusia. Ada banyak jenis kekayaan intelektual, dan beberapa negara mengakui lebih dari yang lain. Jenis yang paling terkenal adalah hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang. Tujuan utama dari hukum kekayaan intelektual adalah untuk mendorong penciptaan berbagai macam barang intelektual. Untuk mencapai hal ini, undang-undang memberi orang dan bisnis hak milik atas informasi dan barang intelektual yang mereka ciptakan, biasanya untuk jangka waktu terbatas. Idol konvensional ini merupakan idol you can meet dan diperkenalkan oleh publik sebagai sebuah individu, dengan artian semua bentuk multimedia yang dijualkan adalah individu tersebut. Mereka juga memiliki peraturan yang ketat untuk menjaga image purity dan melakukan audisi untuk membuat gadis ini menjadi idola dalam hal menyanyi, menari, acting, dan bertingkah laku, serta yang lain-lain. Hal ini berbanding terbalik dengan Idol Simulated, di mana idol ini merupakan idol you can raise dan diperkenalkan oleh publik sebagai dua individu. Yang pertama karakternya sendiri, dan yang kedua berupa voice actor. Dengan artian, voice actor ini akan selalu memainkan karakternya dalam setiap bentuk multimedia, walaupun mereka individu yang berbeda. Idol Simulated juga bersifat lebih personal, jadi image purity ini terkadang tidak terjaga, dan audisi dilakukan untuk sekedar mencari voice actor yang akan memainkan peran sebagai idol. The Idol Masters merupakan sebuah multimedia franchise yang dimulai pada tahun 2005 dalam format arcade dengan genre Rising Simulation dan Rhythm yang dibuat oleh Bandai Namco. Pada game ini, pemain akan menjadi seorang produser yang melatih dan membina para karakter idol pada agensi 765 Production. Tidak hanya itu, produser juga akan melakukan komunikasi dengan para idolnya untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut ke atas keinginan para idolnya, agar mudah untuk mengarahkan mereka sesuai potensinya. Franchise ini telah berkembang dan mendapatkan beberapa spin-off serta ports seperti Idol Master Shiny Colors, Million Life, Cinderella Girls, Side M, dan masih banyak lagi.
Idol Masters juga terdapat dalam berbagai macam media. Beberapa rangkaian produk The Idol Masters ini berupa game yang diproduksi oleh Bandai Namco, anime yang diproduksi oleh A1 Pictures, manga yang dipublish oleh Kadokawa Shoten, dan CD drama serta radio show yang dikelola oleh Frontier Works. Love Live atau Rabu Raibu School Idol Project adalah proyek multimedia yang dimulai pada Juli 2010 oleh ASI Media Works melalui Dengeki G's Magazine, di mana mereka mengungkapkan bahwa akan ada kolaborasi dengan anime studio Sunrise serta musik label Lantis dalam pembuatan sebuah proyek. Proyek ini menceritakan tentang perjalanan sekumpulan karakter perempuan yang menjadi idol untuk menyelamatkan sekolah mereka dari penutupan. Franchise ini telah berkembang dan memiliki beragam rangkaian produknya, seperti CD musik yang diproduksi oleh musik label Lantis, video musik animasi atau AMV, serta 13 episode anime yang ditayangkan dari Januari hingga Maret 2013, dan season kedua yang ditayangkan dari April hingga Juni 2014 yang diproduksi oleh Sunrise. 2 manga adaptasi dan 1 video game untuk PS Vita dengan judul Love Live School Idol Paradise yang diproduksi oleh ASI Media, dan 2 game Android dan iOS yaitu Love Live All Stars dan School Festival yang diproduksi oleh Collab dan Bushiroad. Anime dan movie pada franchise ini juga dilisensikan ke Amerika Utara, Inggris, Australia, dan Selandia Baru oleh NIS Amerika, MVM Entertainment, dan Madman Entertainment. Love Live ini juga sudah mendapatkan berbagai macam spin-off seperti Love Live Sunshine yang diumumkan pada bulan Februari 2015, Love Live The School Idol Movie yang didistribusikan oleh Shochiku yang dirilis pada bulan Juni 2015, Love Live Sunshine The School Idol Movie Over the Rainbow yang tayang pada Januari 4, 2019, Love Live Nijigasaki Gakuen School Idol Doukokai yang tayang pada Oktober 3, 2020, dan yang paling baru, Love Live Superstar yang tayang pada Juli 11, 2021. Idol Ikusei berarti Idols You Can Raise dan merupakan tema utama dari game Idol Masters ataupun Love Live. Pemain berperan menjadi produser yang bertugas untuk membesarkan seorang idol ataupun grup idol sehingga menciptakan mixed reality, di mana aspek real life dan virtual tergabung menjadi satu. Kita dapat melihat ini dari story mode, upgrade karakter, ataupun bond system pada game Love Live dan Idol Master. Tetapi, hal ini dapat dipresentasikan paling bagus menurut saya pada wing system di game Idol Master Shiny Colors. Pada Shiny Colors, kami memiliki peran yang sangat aktif sebagai produser, mulai dari menentukan schedule para idol, seperti kapan mereka melakukan audisi, photoshoot, latihan, serta menjaga stamina mereka dan memberikan mereka waktu istirahat. Bahkan, produser dapat memilih sebuah opsi dialog dan berinteraksi dengan idolnya, baik itu menyemangati, memberi saran, ataupun membuat janji. Karena hal ini, pemain memiliki hubungan yang lebih erat dengan karakternya, dan dapat dibilang hubungan ini bersifat lebih personal. Berbeda dengan JKT, atau AKB, di mana seorang lebih menyukai sebuah personel karena suara, karisma, dan figur, dalam Idol Masters atau Love Live, suka terhadap sebuah karakter melebihi itu karena terdapat tambahan faktor pribadi seperti alasan mereka menjadi idol, backstory-nya, dan juga perjuangan mereka untuk menjadi idol. Tahun 2013 bisa dibilang merupakan masa maraknya penyuka anime di Indonesia. Penggemar anime tahun ini bisa dibilang cukup berbeda dengan penggemar anime tahun 2007, yang pada waktu itu hanya bisa menikmati serial anime melalui TV lokal. Pada tahun ini, akses menonton anime sudah lebih luas, yaitu dengan melalui website streaming anime bajakan atau fansub, atau channel TV berbayar seperti Animax dan Animplus. Melalui media tersebutlah, penggemar anime di Indonesia mulai menikmati serial Love Live yang ditayangkan pada tahun yang sama. Penayangan anime ini menciptakan fans baru, terutama dari anime yang bertemakan idol. Sebulan setelah musim pertama serial Love Live selesai, gamenya pun dirilis untuk platform Android dan iOS. Walaupun pada saat awal dirilis hanya terdapat versi Jepang dan hanya didistribusikan di Jepang saja, banyak penggemar serial tersebut yang memainkan game ini mengaksesnya melalui VPN atau aplikasi pihak ketiga seperti QA. Hal ini terjadi karena penetrasi internet yang semakin luas di masyarakat Indonesia dan semakin banyaknya pengguna ponsel pintar di Indonesia yang mempengaruhi jumlah penambahan fans anime di Indonesia. Rilisnya versi global game ini setahun kemudian
juga menambah kepopuleran serial Love Live. Tahun 2015, game The Idolmaster Cinderella Girls akhirnya diadaptasi menjadi serial anime dan bisa dibilang menjadi serial Idolmaster yang paling dikenal di Indonesia. Animenya ditayangkan di situs streaming dan saluran TV berlangganan Aniplus Asia. Pada saat itu, akses untuk mendapatkan konten Idolmaster Cinderella Girls relatif begitu mudah, sehingga membuatnya lebih dikenal di kalangan fans anime di Indonesia. Pada September 2015, game The Idolmaster Cinderella Girls Starlight Stage dirilis. Game ini memiliki keistimewaan, yaitu dengan animasi karakter idol yang 3D. Pada saat itu, belum ada game redeem HP dengan model karakter idol yang 3D, sehingga game ini akhirnya menjadi terkenal. Pada saat inilah juga, kemungkinan mulai munculnya fenomena Idol Wars di antara penggemar kedua serial ini. Tentunya Idol Wars ini memperdebatkan mana di antara kedua serial ini yang paling bagus, dan fenomena ini bisa dibilang masih berlangsung sampai sekarang. Masuknya kedua serial ini ke dalam dunia penggemar di Jepangan di Indonesia, tentunya banyak membawa pengaruh yang besar. Salah satu dampak yang ditemui adalah mulai banyaknya bermunculan cosplay, merchandise, dan komunitas-komunitas anime idol. Di acara Jepangan seperti JJUI dan berbagai macam acara lainnya, tentu sering ditemukan poster, baju, stiker, gantungan kunci, dan berbagai macam merchandise lainnya yang desainnya merupakan karakter yang berasal dari salah satu serial ini. Ada juga cosplayer yang sering mengcosplaykan karakter-karakter yang berasal dari kedua serial ini. Di acara-acara Jepangan ini juga biasanya sering ditemui komunitas-komunitas penggemar kedua serial tersebut yang sering ikut meremehkan suasana event Jepangan yang dikunjungi. Pengaruh lainnya tentunya mulai boomingnya popularitas grup-grup idol di kalangan penggemar anime. Biasanya, organizer event-event Jepangan sering mengundang grup-grup idol tersebut dalam acara mereka, dengan tujuan memeriahkan suasana, dan tentunya penampilan grup-grup ini sangat ditunggu-tunggu oleh para pengunjung, khususnya mereka yang merupakan penggemar anime bertemakan idol atau idol secara keseluruhan. Beberapa idol yang tampil di event Jepangan biasanya ada yang sudah didirikan sejak sebelum serial Love Live dan Idolmaster mulai tenar di Indonesia, dan ada juga yang baru-baru ini muncul mengikuti boomingnya popularitas grup idol di kalangan penggemar anime. Selain itu, muncul juga kepopuleran terhadap rhythm game. Rhythm game sendiri merupakan genre game di mana pemain menekan beberapa tombol sesuai dengan irama lagu dengan tujuan mendapatkan skor setinggi-tingginya dan menekan semua tombol dengan tepat dan tanpa melewatkan satu tombol pun. Populernya game Love Live School Idol Festival dan The Idolmaster Cinderella Girls Starlight Stage di kalangan penggemar anime juga menambah kepopuleran terhadap rhythm game. Ditambah dengan adanya unsur idol ikusei yang sudah dijelaskan sebelumnya, juga menambah kepopuleran kedua game tersebut. Yang sebelumnya hanya bisa menyaksikan idolnya beraksi di anime, sekarang bisa memainkan dan berinteraksi dengan karakter idolnya melalui kedua game tersebut. Masuknya kedua serial ini ke dalam kalangan penggemar anime di Indonesia tentunya membawa pengaruh yang sangat besar. Dengan adanya kedua serial ini, tidak hanya membuat anime bertemakan idol menjadi populer, tetapi juga subkultur idol di berbagai media, terutama idol fiksi. Hal ini dapat dilihat dari komunitas-komunitas yang muncul, karakter-karakter yang sering dikosplaykan, merchandise yang beredar dan dijual, boomingnya grup idol, dan populernya genre rhythm game terutama yang bertemakan idol. Baik, sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan.